Halo teman-teman, assalamualaikum. Kali ini masak bareng Ontima bakal bagikan resep yang berbeda daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya kita berbagi resep yaitu perikanan, perayaman, dan persifutan, sekarang aku mau resepkan sebuah kolak. Kita buat dari labu saja, cukup satu bahan, tapi ini rasanya enak banget dan sangat empuk. Jadi nanti dimakan untuk kakek, nenek, kemudian adik kecil itu bisa ya, karena lembut banget. Nah, ini videonya aku langsung skip aja karena memang mudah banget. Silakan teman-teman masukkan labu yang sudah dikupas dan sudah dicuci bersih. Kemudian masukkan air sampai labunya itu terendam. Nah, ini aku terlalu banyak jadi harus dibuang terlebih dahulu. Kemudian aku juga pakai 2 helai daun pandan yang sudah dibersihkan kemudian diikat. Tapi untuk daun pandannya aku sobek-sobek agar nanti aromanya lebih nikmat lagi. Kemudian tambahkan 1 bola gula merah. Nah, aku pakai setengah-setengah. Jadi aku pakai 2 buah gula merah ya totalnya, maaf. Jadi bukan 1 tapi pakai 2 bola. Jadi 2 bola itu dibagi 4, jadi setengah-setengah. Tapi kalau teman-teman di pasar tradisionalnya ada yang 1 bola, boleh juga. Kemudian tambahkan sedikit garam saja sesuai selera, jangan sampai terlalu asin. Penambahan garam ini dilakukan agar kolaknya itu ada rasa gurihnya, tidak condong ke manis saja. Kemudian karena gula merah itu untuk memberi warna dan manisnya itu juga tidak terlalu menyengat, kita tambahkan gula pasir secukupnya sampai kita rasa manisnya itu sudah cukup ya. Jadi sesuaikan dengan selera saja. Nah, ini untuk gula merahnya sudah mulai larut tapi ini airnya belum mendidih. Jadi kita akan tunggu. Nah, ini sebenarnya warnanya kurang tapi karena aku stok gula merahnya sudah habis jadi tidak masalah. Kalau teman-teman masih punya gula merah silahkan ditambah sampai warnanya itu coklat pekat. Nah, kita akan tunggu airnya sampai mendidih. Ini sudah mulai berasap dan sedikit mendidih. Kalau sudah seperti itu, boleh ditambahkan santan 250 ml. Lebih banyak lebih bagus. Nah, untuk santan cairnya silakan ditambahkan 500 ml. Jadi ada santan kental 250 ml dan santan cairnya 500 ml. Kemudian diaduk-aduk kembali. Nah, ini pasti gulanya yang kita tambahkan tadi itu jadi tidak ada manisnya lagi. Silakan boleh ditambahin gula secukupnya. Jangan lupa diberi rasa manis tapi jangan terlalu manis. Nah, ini kita tunggu sampai mendidih. Jika sudah mendidih boleh diangkat. Nah, hasilnya seperti di video, cukup sederhana tapi gampang dan cocok untuk pemula yang baru belajar masak kolak. Tidak terlalu ribet dan ini simple. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Halo teman-teman, assalamualaikum. Kali ini masak bareng Ontima bakal bagikan resep yang mudah banget. Kita akan bagikan resep ikan bandeng presto. Ini bisa dimasukkan ke kulkas dan awet 1 minggu, bahkan bisa lebih ya. Untuk bahan-bahannya itu ada kemiri yang sudah aku sangrai, kemudian ada ketumbar yang sudah disangrai, kemudian kunyit bubuk secukupnya saja. Kemudian ada 3 batang serai. Lalu untuk bahan yang lainnya itu ada lengkuas atau laos, kemudian ada daun salam, kita pakai 7 helai, daun jeruk yang banyak banget, ini aku tidak hitung tapi intinya banyak aja. Kemudian ada 1 ruas sampai 2 ruas jahe yang udah dipotong-potong. Jadi ini aku hitung 2 ruas saja. Kemudian bawang putih 1 genggam dan bawang merah 1 genggam setengah. Ini ukurannya campur ya, ada yang besar ada yang kecil.
Kemudian silakan untuk bawang putihnya dan bawang merah kita akan blender sampai halus. Nah, ini halus banget ya, jadi kita bakal menghancurkannya, jadi bukan grinder tapi di blender. Kemudian untuk bahan yang lain seperti kemiri dan ketumbar juga sama, silahkan di blender. Sekarang jahe, kemudian bahan seperti laosnya juga di blender. Kemudian tambahkan kunyit bubuk. Kunyit bubuknya kita pakai 1 sendok makan, sedikit menggunung. Kemudian silahkan diaduk. Yang tidak punya kunyit bubuk bisa pakai yang berbentuk rempahnya juga boleh. Kemudian ini aku ada beli ikan bandengnya. 1 bandeng ini 10.000. Kalau nggak salah ini ada 6 ekor jadi 60.000 ya teman-teman. Jadi ini udah murah banget, bisa untuk stok 1 minggu. Jadi kalau lagi males masak tinggal ambil aja. Nah, kemudian untuk alas bawah presto kita masukkan daun pisang. Kemudian masukkan juga beberapa helai daun pandan agar aromanya lebih wangi lagi. Kalau aku pakai 2 helai saja sudah cukup, yang dipotong menjadi 2 bagian. Kemudian jangan lupa di bumbu yang kita aduk sebelumnya itu ditambahkan garam, kemudian gula. Yang suka micin sama kaldu ayam juga boleh ditambah. Kalau micin dan kaldu ayam ini sesuai selera aja ya, yang biasa pakai juga boleh, yang nggak biasa pakai juga boleh. Kemudian tutup lagi dengan 1 helai daun pisang dan 2 helai daun pandan yang sudah dirobek. Jangan lupa masukkan daun salam, kemudian daun jeruk yang dirobek juga agar nanti aroma bandeng prestonya itu lebih sedap lagi. Nah, ini udah dari bahan-bahannya aja enak banget ya bahan aromanya. Kemudian serai yang sudah digeprek kita juga masukkan. Setelah semua masuk, boleh tuh kita masukkan bandeng 6 ekornya. Kalau nggak salah 6 ekor ini ya teman-teman. Kita lihat saja. Nah, ini bandengnya sudah aku cuci bersih juga dan insangnya sudah dibuang ya. Kemudian kalau udah masuk semua, boleh dimasukkan bumbu halus. Tidak perlu dioseng, kita langsung masak di prestonya aja dan tambahkan air sampai ikan bandengnya itu benar-benar terendam sempurna. Sambil diaduk agar nanti bumbunya merata ke bagian air, kita panaskan ke kompor sekitar beberapa menit sampai bunyi. Setelah bunyi itu beri jarak 20 menit. Setelah 20 menit matikan. Setelah dimatikan tunggu sampai uapnya benar-benar habis atau sudah dingin ya. Kita siapkan sajikan. Halo teman-teman, assalamualaikum. Nah, kita di setiap pagi pasti bakal bagikan resep ya. Untuk hari ini aku akan bagikan resep daging bawang kuah kental. Nah, ini kuahnya sangat enak banget, tapi kuahnya itu kita yang tipe menyusut. Untuk bahan-bahannya ada 1/4 daging yang sudah diiris tipis, 3 siung bawang putih, 4 siung bawang merah, kemudian bawang goreng 1 sendok makan, daun bawang, 2 buah tomat, kemudian ada 1 buah bawang bombay, 1 helai daun salam, dan 3 helai daun jeruk yang sudah dirobek-robek. Nah, ini untuk potongan dagingnya itu tidak terlalu tipis, sekitar 1 cm memanjang. Kemudian silakan untuk bawang merah dan bawang bombay, kemudian bawang putih diiris kecil-kecil. Kalau untuk bawang putihnya akan kita chopper, tapi untuk bawang merah dan bawang bombaynya perlu diiris tipis saja, tidak perlu dichopper. Nah, ini aku pakai chopper mini yang pakai tangan. Memang pertama kali itu agak susah, tapi nanti setelah tarikan yang pertama itu bakal lebih mudah. Nah, kemudian untuk hasil chopper bawang putih silakan dimasukkan ke dalam potongan daging. Tambahkan setengah sendok makan garam. Kemudian tambahkan 1 sendok teh lada bubuk, yang suka pedas bisa ditambah. Kemudian setengah sendok teh kunyit bubuk.
Kemudian setengah sendok teh ketumbar bubuk, aku langsung pakai tangan saja karena ini ketumbarnya aku tidak beli sasetan tapi langsung di grinder sendiri. Kemudian ada minyak wijen sekitar 1 sendok makan. Kemudian pakai kecap ikan 1 sendok makan dan saus tiram sekitar 1 sendok makan sampai 2 sendok makan. Kemudian kita aduk-aduk semua bahan ini. Nah, ini mangkuknya aku terlalu kecil, tapi tidak masalah, akan aku aduk perlahan terlebih dahulu. Setelah dirasa semua bahan tercampur merata, kita diamkan dan potong-potong daun bawang diiris tipis. Jangan lupa tomatnya kita potong jadi 8 bagian karena kita pakai 2 tomat, jadi ada 16 potongan tomat. Panaskan minyak dan masukkan bawang bombaynya. Diaduk-aduk sampai baunya harum. Setelah harum, masukkan daun salam dan daun jeruk. Jika perdaunannya sudah layu, bisa dimasukkan bawang merah sambil diaduk agar bawang bombaynya tidak gosong ya. Maaf ya teman-teman, ini suara aku juga lagi serak. Kemudian masukkan potongan daging. Ini sekitar 20 menit aku diemin dagingnya ya, jadi agar nanti bumbunya lebih meresap. Ini aku pakai bantuan lampu karena memang terlalu gelap. Sambil diaduk-aduk dengan api sedang saja, jangan terlalu besar karena dagingnya kan juga belum terlalu masak. Nah, kemudian masukkan tomatnya. Kita akan masak tomat sampai layu. Jadi kalau yang mau tomatnya segar bisa dimasukkan di akhir. Tapi kalau aku cukup di sekitar sini karena aku butuh rasa asamnya. Jangan lupa tambahkan 2 sendok makan kecap manis dan diaduk kembali sampai kecap manisnya merata ke bagian daging. Kemudian tambahkan bawang putih yang sudah dichopper dan cabai rawit. Ini aku pakai gunting saja biar cepat. Cabai rawitnya sesuai selera, yang suka pedas bisa lebih banyak. Kalau aku pakai 3 buah sudah cukup. Kemudian diaduk kembali sampai dagingnya benar-benar empuk dan enak dimakan. Kalau kurang empuk bisa ditambahkan air. Kemudian ditunggu menyusut. Kalau masih keras lagi tambahkan air lagi, terus seperti itu. Kemudian kalau memang sudah empuk bisa ditambahkan bawang goreng, diaduk sebentar sampai aroma bawang gorengnya itu kecium harum. Nah, kalau sudah selesai bisa disiapkan di piring saji, dimakan dengan nasi hangat pagi-pagi, ini enak banget. Jadi ini bahannya sangat mudah, bisa teman-teman coba. Terima kasih. Assalamualaikum.